Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iOS 17 yang udah gue pakai teman-temannya di iPhone 13 dan juga di iPhone 11 Pro yang lagi nge-record ini guys ya. Jadi kalau untuk iOS 17 ini sendiri itu gue searching, gue riset, itu banyak banget yang mengeluhkan banyaknya bugs yang terjadi teman-temannya. Jadi di sini gue akan sharing untuk iOS 17 ini dari pengalaman gue secara pribadi yang terjadi di device gue iPhone 13 dan juga di device iPhone 11 Pro gue teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, kalau kalian nanya ke gue, bang, untuk iOS 17 sendiri bagus atau nggak bang? Jadi kalau kalian tanya ke gue bakal jawab bagus. Nah, bagus dari segi apanya guys? Jadi menurut gue secara pribadi ya, ini bagus dari sisi refreshment yang diberikan oleh Apple ya untuk iOS teranyar ini guys. Jadi hal-hal baru seperti standby mode dalam keadaan landscape ya, kalau kita cas itu menurut gua keren banget teman-temannya. Terus tampilan dari iPhone storage yang berubah itu menurut gua secara pribadi juga keren guys ya. Untuk iMessage juga yang ditambahkan ya, ada kayak check-in gitu, itu juga bagus teman-temannya. Kemudian Safari UI-nya diperbarui, untuk private browsing-nya juga lebih terjamin ya keamanannya, itu juga menurut gue secara pribadi bagus-bagus aja guys ya. Terus banyak banget ya hal-hal yang baru di iOS 17 ini yang udah gue rasakan baru setengahnya mungkin teman-temannya, karena untuk gue secara pribadi nggak semua fitur yang ada di iOS 17 itu gue gunakan langsung atau langsung gue rasakan teman-temannya, enggak. Tapi sini pertama-tama gue pengen bahas dari sisi storage-nya. Banyak yang mengeluhkan kalau untuk iOS 17 sendiri itu storage-nya membengkak teman-teman. Jadi di sini kita cek bareng-bareng. Di sini gue pengen ngajakin kalian untuk cek storage-nya langsung ya. Nah, storage gue itu sebenarnya biasa-biasa aja teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk iOS 17 gue di iPhone 13 ini, untuk iOS-nya itu 10,8 GB, untuk sistem datanya 8,99 GB teman-teman ya. Dari awal gue install itu tidak ada perubahan. Nah, untuk iPhone 11 Pro gue ini yang lagi nge-record itu untuk iOS 17-nya ini itu 10 GB juga. Dan sistem datanya ini sebelumnya itu 10 GB teman-teman ya. Pas abis install iOS 17 10 GB dan 10 GB. Tapi sekarang ya, sebelum gue take video ini untuk iPhone 11 Pro gue itu untuk sistem datanya itu naik jadi 14 GB. Jadi ada penambahan 4 GB teman-teman ya. Nah, jadi kalau ada yang bilang untuk sistem datanya tuh kalian tiba-tiba membengkak, itu di gua secara pribadi sih nggak terlalu membengkak ya, biasa-biasa aja teman-temannya. Jadi untuk bugs yang satu ini gue bisa bilang ya bagi gua secara pribadi normal-normal aja teman-temannya. Oke, selanjutnya ada yang mengeluhkan kalau personal hotspot mereka itu nggak bisa disentuh sama sekali teman-temannya jika ingin dikonekkan. Jadi di sini gue coba langsung dan punya gue itu ternyata bisa-bisa aja teman-temannya. Dan juga di iPhone 11 Pro gue itu berfungsi dengan normal, jadi tidak ada masalah sama sekali teman-temannya. Jadi overall bugs-bugs yang banyak dirasakan oleh sebagian pengguna iOS 17 yang baru ini itu ternyata belum sampai di gadget gue teman-temannya, alias belum gua rasakan teman-temannya. Nah, kalau ada yang bilang ke gua juga, bang, untuk live wallpapernya itu masih belum bisa bang, nggak bisa dipakai sebagai wallpaper. Di sini gua akan contohkan langsung. Gua ngambil foto live teman-temannya, jadi di sini gua akan fotokan seperti ini teman-temannya. Kemudian gua akan jadikan sebagai wallpaper. Jadi di sini langsung gue jadikan sebagai wallpaper, use as wallpaper. Kemudian di sini ada motionnya teman-temannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Jadi kita tunggu sebentar, untuk bugs yang terjadi ini tuh nggak ada perubahan sama sekali. Nah, jadi sini tuh ada kelihatan motionnya teman-temannya. Jadi seperti ini. Oke, kita set as wallpaper seperti ini guys ya. Udah. Kemudian kita tutup akan seperti ini guys. Nah, jadi ini kelihatan banget ya dia seperti live gitu teman-temannya. Gua ulangi lagi. Oke, ini bergerak guys ya. Jadi gua bisa pastikan untuk di device gua sendiri itu tidak terjadi sama sekali ya kalau misalkan live wallpapernya ini nggak berfungsi guys ya. Jadi itu hal yang harus kalian perhatikan guys. Oke guys, jadi hal selanjutnya menurut gua nggak ada fungsinya itu adalah dari sisi screen distance teman-teman. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh ada yang namanya screen distance. Kalau kalian buka screen time, nah, di sini tuh kalau di on kan seharusnya itu tuh ada seperti pemberitahuan kalau jarak kita tuh terlalu dekat dengan layar. Tapi ini gue deketin pun ini tidak ada sama sekali ya teman-temannya notifikasi seperti kayak Anda terlalu dekat. Enggak teman-temannya. Jadi ini di iPhone gue tidak berfungsi sama sekali, dan di iPhone 11 Pro gue juga ini tidak berfungsi sama sekali teman-temannya. Jadi bahkan mau gue deketin sampai ke depan mata gue pun tidak ada yang namanya
notifikasi atau alert mata kita terlalu dekat dengan layar. Padahal di sini ditulis to reduce eye strain and the risk of myopia in children, screen distance will alert you to hold an iPhone or iPad with Face ID at recommended distance. Mana recommended distance-nya guys? Kagak ada teman-teman. Jadi yang bisa gue bilang nggak berfungsi ya, entah ini disebut bugs kan, entah memang guanya yang kurang ngerti kah, tapi memang tidak ada yang namanya screen distance di sini. Mau gue deket sampai depan mata pun tidak ada yang namanya screen distance teman-teman ya. Kalian boleh komen di kolom komentar kalau kalian ngalamin hal yang sama kayak gue guys ya. Oke teman-teman, jadi hal selanjutnya yang gue rasakan dari iPhone 13 ini adalah kalau gue tuh lagi buka aplikasi, kadang-kadang misalkan gue buka TikTok teman-teman ya, itu kadang-kadang suka nge-freeze teman-teman. Itu terjadi di iPhone 11 Pro gue. Tapi kalau untuk di iPhone 13 gue ini belum gue rasakan. Cuma untuk di iPhone 11 Pro gue tuh kadang-kadang kalau gue lagi buka Tokopedia, gue lagi buka Shopee, dia tuh nge-freeze putih. Jadi gue mesti kayak gini dulu, buka lagi, baru gue force close lagi, gue buka lagi, baru dia lancar seperti biasa teman-teman ya. Dan bagi gue secara pribadi ini cukup mengganggu ya, karena memang sering terjadi di aplikasi-aplikasi kayak gue buka Tokopedia, Shopee, atau buka aplikasi edit seperti Canva, itu dia sering banget ya di iPhone 11 Pro gue kejadian. Tapi kalau misalkan buka WA, IG, nggak pernah sih teman-temannya. Entah itu aplikasinya yang memang kurang support ya, atau belum support dari developernya sendiri, atau memang bugsnya menyasar ke aplikasi-aplikasi tersebut ya, gue nggak tahu teman-temannya. Kalau kalian ada ngerasain hal yang sama, boleh dong komen di kolom komentar teman-temannya, bagi atau sharing pengalaman kita bareng-bareng di sini guys ya. Oke guys, jadi jujur teman-temannya, kalau untuk bugs-nya sebenarnya bagi gue secara pribadi, gue belum banyak nemuin bugs di iOS 17 ini. Tapi ada dua hal yang gue rasa agak sedikit mengganggu gue teman-temannya. Yang pertama adalah dari sisi suhu panas ya. Suhu panas untuk iOS 17 bagi gue secara pribadi itu lumayan menyengat teman-temannya. Untuk iPhone 13 maupun di iPhone 11 Pro itu gue berasa banget ya menyengatnya. Bahkan gue cuman buka aplikasi ringan ya teman-temannya, untuk buka Instagram, untuk buka WhatsApp, itu pun gue ngerasa kok lebih panas ya dibandingkan dengan iOS sebelumnya guys ya. Nah, kemudian untuk dari sisi baterai teman-temannya, dari standby mode dan dari pemakaian sehari-hari, ternyata gue ngerasa boros teman-temannya. Kemarin gue sempat merasakan mungkin standby mode-nya itu lebih awet dibandingkan dengan iOS 16.61 yang terakhir. Tapi ternyata prediksi gue salah setelah gue pakai teman-temannya hampir 2 hari ini di iPhone 13 dan iPhone 11 Pro. Gue ngerasa untuk baterainya sumpah boros. Kalau untuk iPhone 13 ini sendiri teman-teman itu memang kerasa banget borosnya ya. Kadang-kadang dari jam kerja pagi ya di bawah ibu negara 100% dari jam 9 sampai jam 6 sore itu kadang-kadang masih ada sisa sekitar ya 56 teman-temannya, atau sekitar hampir 60 karena untuk pemakaian dia sehari-hari kayak gitu teman-temannya. Tapi sejak install ke iOS 17 ini ya, dari pagi jam 9 tuh 100%, pas pulang kerja jam 6 itu paling sekitar di angka 50%, bahkan tadi tuh di angka 36% ya. Pemakaiannya ya sama-sama aja sih teman-temannya, walaupun mungkin ada sedikit berbeda pemakaian, tapi memang kerasa banget untuk borosnya di iOS 17 ini udah terbukti. Dan untuk iPhone 11 Pro gua sendiri teman-teman, itu gua ngerasa banget ya standby mode-nya jelek ya. Untuk dipakai pun juga langsung jelek banget. Dan yang paling kerasa adalah pas kita lagi ngerekam atau nge-record teman-teman ya. Jadi gue masih ingat ya, untuk iPhone 13 ini tuh baterainya di angka 43%. Pas gue nge-record sekitar 2 menitan di kualitas 1080 HD teman-teman, itu langsung berkurang di angka 28% teman-teman. Jadi kalau lagi ngerekam ini gue ngerasa banget boros baterainya teman-teman untuk iOS 17 di iPhone 13 dan juga di iPhone 11 Pro gue ini teman-teman. Jadi buat kalian yang ngerasain hal yang sama kayak gue, boleh komen di kolom komentar. Buat yang berbeda pendapat, boleh juga komen di kolom komentar teman-teman ya. Oke guys, jadi menurut kalian gimana guys? Kalau menurut gua secara pribadi ya sebenarnya so far so good ya dari sisi refreshment-nya kalau untuk iOS 17 ini. Tapi untuk dari sisi suhu panas dan baterainya gua rasa memang ini sangat-sangat bikin gua menderita guys ya. Gua nggak nyangka untuk iPhone 13 yang sebelumnya sangat-sangat awet, tapi gua rasa agak-agak boros sekarang, apalagi 11 Pro gua teman-teman ya. Dan dua iPhone gue ini kalau dipakai buat take video itu borosnya langsung kelihatan banget teman-teman. Itu berasa banget borosnya guys ya. Tapi dari sisi performa gue nggak merasakan ada yang namanya masalah, kecuali beberapa aplikasi yang gue rasakan kalau gue buka itu force close teman-temannya. Untuk sisanya itu ya seperti live wallpaper ada, terus untuk widgetnya itu aman-aman saja. Gue nggak ada masalah dengan widget teman-temannya. Untuk update jam lancar-lancar aja, untuk update cuaca juga lancar-lancar aja teman-temannya. Paling yang bisa gue
garis bawahi adalah screen distance-nya itu nggak berfungsi sama sekali di dua iPhone gua. Kemudian suhu panasnya berasa banget seperti ini, gue pakein case juga ini masih berasa suhu panasnya. Kemudian iPhone 11 Pro gue juga itu suhu panasnya juga berasa, padahal gue nggak ngapa-ngapain ya, kadang-kadang cuma standby mode dipegang sambil scrolling, panasnya berasa banget teman-teman. Nah, jadi itu aja sih teman-teman yang ingin gue sharing ke kalian. Ini dari pengalaman gue ya, kita ngobrol-ngobrol tentang tentang iOS 17 yang menurut gue cukup menyita banyak perhatian orang, tapi ternyata bagi gue secara pribadi tidak sesempurna itu. Dari pengalaman gue memang untuk iOS major seperti ini tuh membutuhkan waktu teman-temannya agar bisa stabil dan ya mungkin udah tune teman-temannya. Jadi mungkin di iOS 17.1, 17.2 dia baru stabil dan benar-benar smooth teman-temannya. Ya mudah-mudahan di updatean terbaru selanjutnya nanti untuk suhu panas dan mungkin boros baterainya tuh bisa berkurang guys ya. Kalau kalian punya komentar lain, kalian bisa share-nya di komen-komentar dan akan kita bahas bareng-bareng teman-temannya. Jadi sekian video gua kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke, jadi ini si kucing main mulu dah. Halo Nuri gini. Ambil dulu yuk di sini. Aduh, digigit guys. Aduh. Oke.